Ini pria paling berbahaya, hanya karena pacarnya membelai anjing tetangga. Ia menusukkan jarum ke stik satu persatu, lalu diam-diam memberikannya kepada anjing itu saat tetangganya tidak melihat. Ia jelas-jelas cemburu. Sejak kaki pria itu lumpuh, ia curiga istrinya berkencan dengan pria lain. Jadi ia diam-diam memasang aplikasi pelacak lokasi di ponsel pacarnya untuk memantau setiap gerakannya. Malam itu, pria itu tidak sengaja mendengar percakapan antara pacarnya dan sahabatnya. Sahabatnya menyarankan agar ia meninggalkan pria itu sesegera mungkin, yang membuat pria itu sudah merasa tidak aman menyadari krisis tersebut. Jadi setelah pacarnya pulang kerja malam itu, ia menyiapkan makan malam dengan cahaya lilin untuknya. Ia merenungkan perilakunya baru-baru ini dan mengungkapkan rasa terima kasihnya atas semua yang telah dilakukan pacarnya untuknya. Wanita itu senang melihat perubahannya, tapi saat ia sedang mandi, sebuah pesan teks tiba-tiba berdering di ponselnya. Suara yang sama terdengar dari kamar sebelah. Mengikuti suara itu, wanita itu menyadari pacarnya telah memata-matainya. Dipenuhi rasa takut dan marah, ia segera mengemasi barang-barangnya dan segera pergi. Pria yang keluar dari kamar mandi melihat komputer yang terbuka dan langsung mengerti segalanya. Ia tahu ia bertanggung jawab atas kepergian pacarnya, jadi ia tidak mencari pacarnya. Seminggu kemudian, diliputi kerinduan, pria itu mengunjungi tempat kerja pacarnya hanya untuk mengetahui bahwa pacarnya menjalin hubungan dengan pria lain. Ia sangat marah ketika mengetahui bahwa pria itu adalah sopir ambulan yang telah melumpuhkannya. Pria itu mengikuti mereka sampai ke toko perlengkapan bersalin dan bayi. Ternyata wanita itu sedang hamil. Keesokan harinya, pria itu pergi ke rumah sakit, mendapatkan sejumlah besar obat bius melalui koneksinya, lalu menunggu pacarnya muncul sepulang kerja. Wanita yang kini hidup bahagia tidak ingin berurusan lagi dengan pria itu. Pria itu langsung berpura-pura menjadi korban, mencoba mendapatkan simpatinya. Karena paspor wanita itu belum diambil, pria itu menipunya untuk masuk ke rumahnya. Ia berbohong bahwa paspor wanita itu ada di ruangan lain, tapi begitu pacarnya mencari, ia mencabut jarum dari bawah meja. Saat ia membungkuk untuk mencari ke dalam laci, pria itu menusuknya dengan jarum. Ketika ia sadar kembali, ia mendapati dirinya terikat di tempat tidur. Ketakutan, ia meronta mati-matian. Agar tidak membuat tetangganya waspada, pria itu menyalakan musik. Ia kemudian mengambil ponsel wanita itu dan mengirim pesan kepada pacarnya saat ini. Saat pria itu kembali ke rumah, pacarnya terlalu lelah untuk melawan, jadi ia menarik handuk dari mulutnya. Setelah terikat seharian, wanita itu akhirnya bernapas lega. Memanfaatkan ketidakpedulian pria itu, ia berteriak minta tolong. Pria itu segera menutup mulutnya, kemudian ia mengeluarkan jarum suntik kecil dan menyuntikkan obat pelumpuh. Wanita itu segera tertidur dan ketika ia terbangun, ia mendapati dirinya tidak terikat. Namun ketika ia mencoba bangun dari tempat tidur, ia menyadari kakinya mati rasa. Melihat mantan pacarnya terbaring, pria itu merasa sangat puas. Untuk merayakan kepulangannya, ia menyiapkan makan malam diterangi cahaya lilin. Namun saat ia makan, wanita itu mengambil sebotol anggur dan membantingnya ke kepala pria itu.